Kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan membahas terkait topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu terkait kominfo dan diplomasi digital, membangun literasi di era disinformasi. Di era informasi yang sangat cepat menyebar ini, tantangan kita bukan hanya pada teknologi teman-teman, akan tetapi terhadap penyebaran berita hoax atau palsu yang sangat bertebaran, dan juga minimnya literasi digital para masyarakat itu juga merupakan tantangan dari kami. Untuk itu, Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil alih sebagai peran strategis untuk mengatur ruang digital Indonesia. Dan untuk saat ini, nama Kominfo yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIGI. Namun untuk pada video pembahasan ini kami tetap menggunakan nama Kominfo karena nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, dengan semua hal itu, kita tuh juga bisa menjadi agen perubahan teman-teman. Caranya gampang, cukup dalam masalah share dan juga masalah Indonesia. Kita harus pikirkan Kominfo aktif membangun komunikasi publik melalui berbagai media digital seperti website resmi untuk publikasi kebijakan dan data, Instagram sebagai sarana edukasi dan kampanye viral, TikTok menyasar generasi muda dengan gaya santai dan ringan, YouTube untuk video edukatif, dokumenter kebijakan serta konferensi pers, hingga Twitter dan Facebook untuk penyebaran cepat, klarifikasi isu dan berita. Tujuan utama dari Digital PR Kominfo mencakup beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kampanye dan Satu dari 3 pengguna internet di dunia adalah anak-anak. Di Indonesia, setidaknya 2% anak usia 12 hingga 17 tahun telah menjadi korban eksploitasi seksual. Yang kedua, menangkal hoax dan disinformasi melalui klarifikasi resmi. Yang ketiga, membuatkan citra pemerintah yang adaptif terhadap teknologi. Hingga yang terakhir, mendorong partisipasi publik seperti dalam program pelatihan digital. Siapa yang menjadi sasaran utama Kominfo? Kementerian Komunikasi dan Informatika menyasar 3 segmen utama. Yang pertama, generasi muda melalui TikTok dan Instagram yang sedang populer dengan pendekatan ringan dan visual. Kedua, masyarakat umum yang dihubungi melalui kanal YouTube dan website resmi dengan konten yang lebih informatif dan edukatif. Yang ketiga, para ASN dan birokrat digital yang menjadi sasaran konten berformat formal dan institusional. Setiap saluran komunikasi disesuaikan dengan karakteristik tiap audiens. TikTok menggunakan konten yang santai, konten yang ringan dan menghibur. Website tampil dengan format formal dan informatif, sementara YouTube menggabungkan edukasi dengan pendekatan visual yang mudah dipahami. Ini adalah bentuk adaptasi gaya komunikasi digital yang strategis berbasis segmen audiens. Pesan dari Public Relation Digital Kominfo, di
dibentuk dalam kampanye tematik yang mudah dikenali. Beberapa tema tersebut ada kebijakan bermedia sosial, awas hoaks, serta lindungi data pribadi. Semua pesan ini disampaikan secara konsisten di berbagai platform, baik media sosial, video edukasi, hingga website resmi, dengan gaya yang disesuaikan namun tetap mengandung inti pesan yang sama. Pendekatan ini bertujuan agar pesan lebih mudah dicerna, diingat, diterapkan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Nah, untuk zaman dulu juga itu masyarakat masih bingung gak sih cara menghadapi hoax itu. Mereka nggak tahu caranya melapor. Ini harus diinfokan ke siapa nih? Kayak ya udah ditelan mentah-mentah. Ih, kok gini banget ya beritanya. Cuman stuck di situ aja. Tapi untuk sekarang mereka sudah paham untuk cek fakta dan mereka juga sudah mengenal yang namanya aduan konten ID. Bahkan teman-teman sekalian, pada tahun 2023 akhir dari tahun 2018 itu sudah terdapat konten hoax sebanyak 12.547 dan itu semua sudah diidentifikasi dan sudah ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 sendiri saja itu sudah terdapat 1.615 konten hoax dan itu juga sudah diidentifikasi dan sudah ditindaklanjuti. Itu meningkat teman-teman dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022. Pada kala itu terdapat 1.528 kasus konten hoax. Dan salah satu bentuk keberhasilan Kominfo itu bukan hanya dari pengelolaan mereka dalam berita hoax tersebut, tapi juga di sini adanya 30 juta masyarakat mampu dan berhasil mengikuti program literasi digital Indonesia gitu. Ini semua terlihat dari indeksnya ya, indeks wah sebanyak apa sih masyarakat yang sudah berhasil mengikuti program literasi digital Indonesia. Terlihat pada tanggal 2021 itu hanya sekitar 3,49 masyarakat yang mengikuti literasi tersebut, dan pada tahun 2022 menaik menjadi 3,54. Mungkin angka-angka tersebut itu kayak jaraknya dikit ya, 3,49 menjadi 3,54 gitu. Kelihatannya kecil, tapi sebenarnya angka-angka tersebut itu tuh kayak udah mengandung transformasi perubahan yang besar teman-teman. Jadi angka tersebut bukan hanya statistik saja, tapi merupakan gambaran perubahan yang nyata. Baik, untuk sekarang kita akan mengarah ke pengertian literasi sendiri ya, karena dari tadi saya sudah membicarakan terkait literasi, peningkatan literasi gitu-gitu. Jadi kalau literasi sendiri itu teman-teman yang menurut UNESCO itu merupakan suatu keterampilan baik